Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri Nurrahmanda, rekan saya Muhammad Rehan dan Balkis Lorenza. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama tentang hakikat metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya pertama, ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, debat, simposium, dan sebagainya. Menurut Nana Sudjana 2005-76, metode pembelajaran ialah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Sedangkan menurut Sobirin Sutikno 2009 halaman 88 menyatakan metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. 1. Metode ceramah. Metode ceramah atau preaching metode adalah cara menerangkan secara lisan mengenai bahan pembelajaran kepada kelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan dalam jumlah yang relatif besar. Menurut McLeod pada tahun 1976, beberapa tujuan dapat dicapai melalui metode ceramah tersebut, dan guru dapat mendorong inspirasi dari para pendengarnya. Metode ceramah cocok digunakan apabila bahan yang disampaikan berupa informasi dan sukar didapatkan. Kelebihan daripada metode ceramah ini adalah guru mudah menguasai kelasnya, menerangkan bahan pelajaran yang banyak, diikuti dengan anak didik dan mudah dilakukan. Sedangkan kekurangannya dapat membuat siswa menjadi pasif, mengandung unsur memaksa siswa hanya memanfaatkan besar bagian anak dengan kemampuan auditori dan bisa membosankan apabila dilakukan terlalu lama. Kedua, metode diskusi. Menurut Muhyiddin Syah pada tahun 2000, bahwa metode diskusi adalah metode mengajar yang hubungannya dengan kemampuan memecahkan masalah sangat erat. Lazim disebut sebagai metode diskusi kelompok dan resitasi bersama. Gunanya untuk mendorong siswa agar berpikir kritis, dapat mengemukakan pendapat dengan bebas, mendorong siswa untuk berani menyatakan sebuah pemikirannya, dan mempertimbangkan pemecahan masalah berdasarkan beberapa alternatif pilihan solusi. Baik, selanjutnya yang ketiga, metode demonstrasi, yaitu salah satu jenis metode pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, atau aturan dan urutan untuk melakukan suatu kegiatan secara langsung atau melalui penggunaan media pengajar yang relevan dengan materi yang sudah dibahas. Manfaatnya dapat lebih memudahkan perhatian siswa, lebih terarah, dan pengalaman belajar akan lebih melekat dari diri siswa tersebut. Contohnya ini bisa dilakukan untuk model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan tentang G30 SPKI. Jadi siswa di sini bisa lebih tahu siapa-siapa aja dan lebih gampang untuk dipahami oleh siswa tersebut. Baik, selanjutnya metode pencobaan dan karya wisata. Metode percobaan berupa pemberian kesempatan kepada anak didik atau perorangan, kelompok agar dilatih untuk melakukan suatu percobaan atau proses tertentu.
Kelebihannya dapat membuat anak menjadi percaya akan kesimpulan berdasarkan percobaannya sendiri, dapat mengeksplorasi ilmu dan teknologi, mempunyai kemampuan untuk membuat terobosan baru dalam berbagai hal. Kelemahannya yaitu ada pada kekurangan alat yang diperlukan untuk eksperimen, adanya waktu yang lebih lama yang dibutuhkan dan lebih sesuai untuk di bidang teknologi. Yang kelima, metode karya wisata. Metode ini biasanya direncanakan terlebih dahulu oleh pendidik dan berupa kunjungan keluar kelas. Tujuan metode ini adalah diharapkan kepada siswa dapat membuat laporan untuk didiskusikan bersama dengan siswa lainnya dengan pendampingnya pendidik. Kelebihannya yaitu metode ini memanfaatkan lingkungan nyata sehingga apa yang dipelajari menjadi lebih relevan dengan kenyataan serta dapat lebih merangsang kreativitas anak. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Manda, yaitu metode latihan keterampilan, di mana metode itu dilakukan dengan mengajak siswa ke tempat suatu latihan keterampilan untuk melihat proses atau tujuan dalam pembuatan sesuatu. Dengan metode ini, siswa dapat memperoleh keterampilan motorik, menambah kemampuan mental, membentuk kebiasaan baik dalam hal ketepatan dan kecepatan pelaksanaan suatu hal pada anak didik. Tetapi, metode ini dapat menghambat bakat dan inisiatif anak karena banyaknya unsur penyesuaian diri daripada pengertian, bisa menjadi monoton dan membosankan. Selanjutnya, itu ada metode simulasi, di mana metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang memberikan penyajian berupa pembelajaran dengan menggunakan situasi maupun menggunakan suatu proses yang nyata. Dalam metode ini, siswa diminta untuk terlibat secara aktif dalam melakukan interaksi dengan situasi yang ada di sekitar lingkungannya. Dan siswa juga diminta untuk menerangkan pengetahuan yang telah diperoleh atau yang telah dipelajari sebelumnya. Dan yang terakhir itu adalah metode eksperimen, di mana metode ini menurut Jamarah tahun 2002 yaitu cara penyajian pembelajaran, di mana siswa melakukan pencobaan dengan mengalami sendiri yang sesuatu dipelajarinya. Dalam proses belajar mengajar dengan metode eksperimen ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukannya dengan diri sendiri, tidak ada dibantu oleh seseorang teman maupun yang lain. Di sini, siswa diharuskan untuk mengikuti suatu proses yang mengamati dari suatu objek, dan proses tersebut siswa dituntut untuk mencari apa isi materi dari topik tersebut dan mencari suatu hukum yang bisa disimpulkan dan bisa dilakukan dengan cara mengalaminya. Baiklah, jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat metode pembelajaran itu adalah sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan apa yang akan kita rencanakan dan apa yang akan kita lakukan sebelum kita memasuki ruang kelas yang akan kita ajarkan kepada anak peserta didik kita. Dan kita sebagai calon guru itu harus tahu dulu metode apa, dan kita harus mengetahuinya juga bagaimana karakter para anak peserta didik kita terlebih dahulu dalam kita melakukan pembelajaran. Dan dalam hakikat metode pembelajaran itu terbagi beberapa metode. Yang pertama itu adalah metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode pembelajaran melalui demonstrasi, yaitu metode melalui percobaan dan karya wisata. Ada juga metode latihan keterampilan, metode simulasi, dan metode eksperimen.
Dari kedelapan metode ini, kita sebagai calon guru harus kita kuasainya terlebih dahulu sebelum kita mengajarkan para peserta didik kita yang akan kita ajarkan. Jadi, dalam hakikat metode pembelajaran ini, itu adalah pengalaman yang akan kita lakukan sebelum memasuki ruang kelas tersebut. Baik, demikian hasil dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang bagus atau kurang menarik. Kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.